رقت عيناي شوقا Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada malam hari ini menterjemahkannya kita telah sampai pada ayat yang ke-52. Nah, bahasan ayat yang ke-52 ini masih melanjutkan bahasan ayat yang sebelumnya, di mana di dalam ayat yang sebelumnya pada ayat 51 kita masih membicarakan tentang sifat kejelekan orang-orang Yahudi. Masih ingat Pak pada ayat 51 sifat kejelekan orang Yahudi itu naon? Mereka suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina utu nasibam minal kitab, kepada orang-orang yang mereka telah diberi bagian daripada Alkitab. Jadi yang dimaksud dengan alladzina utu nasibam minal kitab itu ay al Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi ini alladzina utu hadam min ilmi Taurah. Alladzina utu hadam min ilmi Taurah, mereka orang-orang yang Allah berikan bagian memahami tentang pengetahuan tentang apa yang ada dalam kitab Taurat. Makanya yang dimaksud dengan alladzina utu nasibam minal kitab di sini, mereka orang-orang Yahudi yang mereka memahami tentang apa yang ada dalam kitab Taurat. Makanya yang dimaksud dengan orang Yahudi di sini adalah ai ahbarul Yahud, tokoh-tokoh Yahudi. Mereka paham akan ilmu Taurat dan mereka pun tahu bagaimana isi kitab Taurat. Di dalam Taurat diterangkan tentang masalah ketauhidan. Tapi berbarengan dengan itu mereka tahu apa isi kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka mengimani kepada jibit dan kepada tagut. Di satu sisi mereka paham akan ilmu Taurat, tetapi di satu sisi yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka pun mengimani, mempercayai kepada jibit dan tagut. Non jibit teh kamari teh al ausan wal asnam, berhala-berhala, patung-patung. Tagut non tagut. Oke. Non tagut teh kamari teh. Hah? Jadi tagut kan kemarin telah kita bahas. Jadi tagut itu kulluma abada min dunir rahman, seluruh yang disembah selain Allah itu namanya tagut. Apa-apa yang disembah selain Allah itu disebutnya tagut. Kita kamarikan disebutkan dalam An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fisabilit tagut. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu yuqatiluna fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Beda dengan orang-orang kafir. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir yuqatiluna fisabilit tagut, mereka berperang di jalan tagut. Sebab mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tagut. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Pada minggu kemarin telah kita bahas. Jadi maknanya pelajaran yang pertama dari sifat Yahudi ini kita mengetahui bahwa mereka suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Padahal telah Allah larang pada Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu sekalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Tetiasa apa antara nu hak jeung anu batil disatukeun. Tujuan nama alus rek nganapkahan kana jadi keluarga. Tapi lamun dihasilkeun tinu hasil riba mah lain alus teh ka ditu tujuanna mah alus ka Mekah munggah haji, tapi ka Mekah munggah hajina tinu hasil korupsi. Aya teu
Eta nu kitu Mekah hasil korupsi. Hah? Allah, tidak bisa dicampur adukan teh Pak. Alus wudu rek salatnya, wudu heula. Tapi make cairna cai kocok. Apa teu anya teh moal bisa ngahiji antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Nah, orang-orang Yahudi suka mencampur adukan yang hak dengan yang batil teh Pak. Nah, inilahnya minggu kemarin telah kita bahasnya pelajaran yang pertama, awas hati-hati kita jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian dari kalimat ini pun kita bisa menarik pelajaran bahwa mereka orang-orang Yahudi ini, mereka orang-orang yang Allah berikan pengetahuan tentang ilmu Taurat, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa ilmunya tidak bermanfaat? Karena mereka tidak mau mengamalkan akan ilmunya. Mereka tahu di dalam Taurat diajarkan tentang ilmu tauhid, tetapi mereka malah melakukan kemusyrikan. Pan manfaat teh ilmu teh tadi Pak. Sering pan saya katakan, dan tidak berbanding lurus orang yang mengetahui sesuatu kebaikan pasti dia melaksanakan kebaikan. Tidak berbanding lurus seperti itu tadi Pak. Da urang sok itu banyak. Sok itu tara orang. Apal eta teh alus, nya tapi embung kadang ngalaksanakeun. Sebaliknya apal eta teh goreng, tapi tetep we dilaksanakeun. Osok itu? Osok. Sering osok. Osoknya sering deh. Ya Allahu akbarnya tak kade Pak rada kurangan teh. Nya jadi lamun nya kudu rada dikurangan teh Pak. Kudu rada dikurangan ulah tutuluyan teh Pak. Coba lamun tutuluyan nanti kalau kita tahu perbuatan maksiat kalau terus menerus dilaksanakan nanti kesananya akan tidak terasa maksiat teh Pak. So, tidak akan terasa maksiat. So, kalau perbuatan maksiat terus menerus dilaksanakan kita tahap awal mah iya kita aya perasaan menyesal teh. Tapi kalau terus menerus dilaksanakan itu akan hilang perasaan menyesalnya teh Pak. So, konnya alat kontrol dalam diri kita itu kalau tahap pertama masih keneh. Tapi lamun alat kontrol di urangnya lamun terus menerus tidak diperhatikan suatu saat terus bosannya cara kontrol teh. Nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah nya makanya nya jadi nya hati-hati nya tatkala kita memiliki ilmu nya tiap minimalkan tiap malam Senin orang nambahan ilmu. Nambahan teh ilmu malam Senin. Nambahan. Hah? Henteu. Ya, tiap malam Senin nambahan ilmu teh. Ya ayalah seetik-seetik barunya. Ya seetik-seetik. Nah, seiring bertambahnya ilmu yang ada dalam diri kita, nyata eta teh diamalkeun teh. Makanya caranya kata dulu kan pernah sering saya bahas, nya pendapat Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu cirinya yang pertama wal ilmu nafi mayazidu fi khaufika minallahi taala. Ciri orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat mayazidu fi khaufika minallahi taala. Semakin bertambahnya ilmu, semakin tumbuh rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyata ilahnya ini ciri ilmu manfaat teh. Minimal kita tiap malam Senin adalah bertambah ilmu kita misalkan sedikit. Pertanyaannya terhadap diri kita, tatkala kita bertambah ilmu, semakin tumbuh tidak rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak kehati-hatian kita tatkala kita akan menggerakkan diri kita mengucapkan sesuatu? Kalau ada dalam diri kita kehati-hatian, seiring bertambahnya ilmu yang ada dalam diri kita, ini menandakan ilmu kita manfaat teh Pak. Tapi lamun teu aya tidak ada kehati-hatiannya, engkau bertambah ilmu teh nya tetapi tidak menambah kehati-hatian, nya tidak takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cirina ilmu teu manfaat teh. Yang kedua, ciri ilmu yang bermanfaat kata Imam Al-Ghazali, wa yajidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Semakin bertambahnya ilmu, semakin wa yajidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambah pengetahuan dirinya tentang aib-aib yang ada dalam dirinya. Jadi semakin bertambah ilmu teh Pak, semakin sering ngadagukeun tausiah, urang semakin apal karena kekurangan anu aya dina diri urang. Kita semakin tahu terhadap aib-aib yang ada dalam diri kita. Itu ciri ilmu yang bermanfaat teh Pak. Bagaimana caranya supaya kita tatkala kita talabul ilmi, kita semakin tahu akan aib yang ada dalam diri kita? Kumaha caranya? Halo.
Ya kumaha carana lain kan maksudnya bagaimana caranya ya, supaya kita tatkalanya kayak di majelis ilmu ini semakin bertambah ilmu kita, kita semakin tahu aib yang ada dalam diri kita. Kumaha carana Pak? Hah? Caranya tatkala kita hadir di pengajian yang seperti ini, tatkala kita mendengarkan tausiah yang seperti ini, tempelkeun ka diri sorangan, ulah ditempelkeun ka diri batur teh. Ulah dibiasakeun nempelkeun ka diri batur teh Pak. Tatkala kita mendengarkan tausiah, biasakeun tempelkeun ka diri sorangan. Hati akan banyak beristighfar teh. Ustaz nerangkeun masalah sedekah. Pas ningali kana diri, ya Allah, abdi teh geuningannya nya masih keneh korek berat sedekah teh ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, jantankeun diri abdi janten jalmi nu ringan sedekah geuningan hebat kitu eta pahala sedekah teh diterangkeun ke ustad. Kita akan berpikir seperti itu teh Pak. Tatkala ustad nerangkeun tentang masalah gibah istighfar teh, ya Allah betapa besarnya geuningan dosa gibah teh. Sedangkan ieu teh padamelan abdi ya Allah. Astagfirullahaladzim hapunten dosa abdi ya Allah. Tah tempelkeun teh ka diri urang ulah tempelkeun ka diri batur. Yang Ustaz soalnya teramah nerangkeun sok tempelkeun ke diri batur nya. Ustaz nerangkeun gibah sok sirih toel teh. Kebenaran tah tuh tingali. Aya jalma tukang ngabi gibah kebenaran hadir sia tanya. Kebenaran hadir. Tah teh sirih toel teh. Nya tempelkeun ka batur. Itu bahaya teh Pak. Kalau ditempelkan terhadap orang lain, akhirnya bubar ti pengajian dia akan melakukan maksiat. Bubar ti pengajian teh ngobrolkeun batur teh. Tapi kalau kita menempelkan terhadap diri kita akan banyak beristighfar. Itulah ciri ilmu yang bermanfaat. Ya, nah.